Ler iler, tandure wong sumilir, ta ijo royo-royo, ta sepo temanten anyar, cah angon. Membicarakan gedok. Minimal orang Jawa selalu menghubungkan dengan sebuah tempat seperti gedok di Kabupaten Malang, gedok di Blitar, gedok di Jawa Tengah, dan seterusnya. Bisa jadi gedok adalah gedokan jaran, sebuah tempat untuk memelihara kuda. Tapi dengan tambahan kata candi, candi gedok hanya ada satu, yaitu di Kota Blitar. Candi Gedok adalah tragedi Joko Pangon dan ibu angkatnya Nyi Rondo Swangsan. Dikatakan tragedi karena bukan tentang seruling gembala Joko Pangon yang menyenandungkan ilir-ilir. Demikian juga dengan Nyi Rondo Swangsan. Bukan kisah kasih ibu sepanjang zaman, tetapi tragedi sebuah kutukan yang menjelma seperti agama bagi dua wilayah yang dipisahkan sebuah sungai antara Gedok dan Bendogerit. Jika kita tarik dari data-data relevan, setidaknya ada data mulai dari 1920 sampai dengan 1 abad ke belakang sebagai berikut. Yang pertama, dalam laporan Krom tahun 1920, Candi Gedok yang tersisa adalah Yoni, 2 Kala, 1 Ganesha, dan sisa-sisa batu bata. Selain itu, Krom juga menceritakan tentang hilangnya Candi Aryo Blitar yang berada di sebelah barat Candi Gedok. Yang kedua, masih menurut Krom dan tim arkeologi, data 1910 yang menyatakan hal yang sama, tetapi tanpa bercerita tentang hilangnya Candi Aryo Blitar. Sekian dari prolog buku Candi Gedok. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam sejahtera. Sugeng rawuh Pak Heru, Camat Sanan Wetan, yang alhamdulillah didampingi oleh Pak Lurah Gedok dan Purna Lurah Gedok. Purna Lurah Gedok dalam arti beliau sudah tidak menjadi Lurah Gedok, tapi untuk Pak Adi sudah pensiun, Pak Adrian kebetulan mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Memberanikan diri untuk sedikit kami kemarin mencoba untuk bisa flashback ke belakang, bahwasanya ada cerita di tahun 1810 ya, atau mungkin tadi sudah disebutkan oleh teman-teman dari Kang Mas Diajeng, bahwasanya Dinggedok punya sejarah yang luar biasa. Nah, ini harapannya pada malam hari ini kita bisa diskusi, kita bisa sharing. Yang menjadi titik berat di sini bahwasanya kami tidak bermaksud dan tidak ada niat sama sekali untuk mengubah budaya dan kultur yang sudah berjalan. Ini yang harus digarisbawahi, bahwasanya selama ini mungkin sudah ada mitos dan lain sebagainya, atau mungkin sudah ada cerita tentang Joko Pangon, itu kami tidak akan mengotak-atik itu, akan tetapi ternyata kami pernah menemukan dan pernah membaca yang sudah disampaikan oleh Kang Mas Diajeng di situ. Mudah-mudahan ini nanti menjadi khasanah baru, pemahaman baru kita bersama, sehingga titik beratnya apa? Kita lebih peduli terhadap peninggalan yang luar biasa yang kok alhamdulillah ada di Kelurahan Gedok. Di dalam negara Kertagama, di dalam Pararaton, tidak satu pun menyebut adanya Candi Gedok. Terkandung maksud bahwa Candi Gedok ini bukan candi negari,
perbedaan antara Jawa Tengahan itu candi itu pasti pemujaan terhadap dewa-dewa. Tetapi di dalam era Jawa Timuran menurut Sukmono, Bukhari dan sebagainya ini merujuk kepada selain pendarmaan leluhur, di situ juga ada keagamaan. Candi Gedhog karena bukan merupakan candi negara, berarti candi ini adalah candi yang tumbuh dari masyarakat di sekitarnya. Analisis ini menjadi sangat relevan bahwa wong Blitar, khususnya wong Gedhog, ketika itu sudah memiliki kesadaran beribadah. Kutaramanwa sebagai konstitusi zaman Majapahit telah menjadi kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kita analogikan, bumi Gedhog ini sudah bumi Pancasila. Dan kita seharusnya layak untuk berbangga. Itu yang pertama harus dilestarikan, yang kedua direvitalisasi, baru yang ketiga dimanfaatkan. Ini ada prosesnya, tidak boleh dibalik. Itu kalau berbicara tentang kebudayaan. Untuk menggali sejarah itu enggak gampang, apalagi ini sudah zaman old yang orang-orang yang ngerti itu sudah tidak ada semuanya. Kita kan hanya berdasarkan dokumen sepotong-sepotong dan cerita yang katanya dan katanya. Kalau kita tahu bahwa kondisi di kelurahan ini ada candi, mari kita gali bersama-sama apa yang saya salut, karena dia mau mempelajari sejarah dan mau mencari jati dirinya. Yang kedua, masalah kondisi di pemakaman atau yang di situ candi. Candi itu sebetulnya bukan makam, itu adalah bentuk candi. Lalu bagaimana kalau di sini hanya diceritakan masalah candinya, tapi tidak lepas daripada sejarah orangnya yang namanya Joko Pangon itu. Joko Pangon itu punya sejarah yang dimana konon ceritanya ini adalah orang itu tadi adalah Pangon di situ. Ini yang betulnya yang disampaikan tadi adalah menyangkut Gedhog. Ini yang membangun desa Gedhog itu adalah Mbah Singgodrono. Ini adalah orang bangsawan yang datang di bagian pada waktu dulu mungkin ada perang atau mungkin keagamaan, ya akhirnya mereka lari, ya akhirnya penduduk di sini. Tapi di Gedhog ini merupakan satu cerita sendiri yang ada adalah Joko Pangon. Mungkin di situ bisa digali kebenaran. Tanpa ada kebenaran, saya kira kita tidak bisa mengangkat daripada sejarah. Karena tanpa sesepuh yang muda tidak akan berarti apa-apa, yang muda pun tidak akan berani meninggalkan petuah dari yang sepuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.